Berikut ini contoh listing program atau skrip pemrograman yang Ibu akan berikan penjelasan, silakan disimak. Struktur dasar bahasa Pascal yang digunakan masih sama dengan contoh listing code pertama dan yang kedua. Struktur dasar bahasa Pascal yang digunakan terdiri dari program, uses, begin, dan end. Jadi kita menambahkan program yang digunakan. Nama programnya program while do, spasi while underscore do titik koma. Uses CRT titik koma menyesuaikan dengan Windows 64 bit digunakan dalam deklarasi uses. Pada deklarasi vir terdapat identifier yang dipisahkan dengan tanda titik dua atau disebut tanda kolom dengan disertakan tipe-tipenya, diakhiri dengan tanda titik koma. Pada bagian begin di sini memperjelas ekspresi yang digunakan, sekumpulan kode pemrograman yang dinyatakan dalam satu baris atau sekumpulan statement pendek dalam satu baris. Kita bisa lihat masing-masing statementnya di sini. Write buka kurung tanda petik masukkan nama Anda sama dengan tanda petik tutup kurung titik koma. Read in buka kurung nama tutup kurung titik koma. Jadi pada statement yang pertama atau dinyatakan dengan instruksi ekspresi memasukkan nama Anda. Masukkan nama Anda. Di sini pada read in-nya ini menyatakan baris yang akan dilengkapi pada statement berikutnya. Jadi baris pada ekspresi yang pertama ini atau yang dinyatakan pada statement yang pertama akan dilanjutkan pada statement berikutnya. Jadi diperjelas dengan read in buka kurung nama tutup kurung titik koma. Jadi bisa dilihat tidak sulit lagi buat kalian, sudah ada contoh yang sebelumnya. Jadi apabila kita menuliskan kode pemrograman dalam bentuk teks seperti ini harus dilengkapi dengan buka kurung awal tutup kurung dengan tanda petik. Di sini sama dengan Ibu gunakan karena adanya dua variasi yang diproses. Jadi tentunya diperjelas dengan tanda sama dengan tanda kutip write in titik koma. Write in-nya tadi sudah Ibu sampaikan menampilkan output yang bersusun pada saat menginput data. Yang tampilannya nanti bisa dilihat pada outputnya. Total titik 2 sama dengan 0 titik koma. Jadi total ini juga menyatakan identifier. Di sini identifier, jadi masing-masing identifiernya di sini bisa dilihat pada deklarasi vir yang dinyatakan identifier yang digunakan yang sudah diperjelas juga dengan masing-masing tipenya. Jadi di sini pada statementnya juga dilengkapi untuk identifier yang ada di dalam deklarasi vir. Total titik 2 sama dengan 0 titik koma. Titik 2 sama dengan 0 titik koma. While i, jadi while itu menyatakan perulangan yang di sini dipisahkan dengan while ya, berulang. Jadi kita lihat di sini penulisannya while i kurang dari n. Jadi n itu banyaknya total. Jadi i-nya nanti di sini berapa nilai yang dimasukkan ya. Kemudian dia tidak melebihi dari banyaknya di sini jumlah totalnya. Jadi n-nya di sini tidak melebihi dari angka yang digunakan. Ya nanti kita lihat berapa batasannya. Do, jadi perulangannya begin pada statement begin ini i titik 2 sama dengan di sini dinyatakan dalam deklarasi statementnya ya, titik 2 sama dengan ini menyatakan ekspresi statement pendek yang diberikan tanda titik 2 sama dengan. Jadi memperjelas identifiernya, kemudian i tambah 1 titik koma. Jadi di sini dalam statement pendek yang dinyatakan dengan ekspresi. Kemudian write
buka kurung, tanda petik, masukkan nilai kuis. Tanda petik masih sama dengan contoh yang sebelumnya tadi di listing code sebelumnya. Jadi masing-masing diberikan tanda petik, koma, tanda petik, diperjelas juga dengan identifier yang akan difungsikan. Kemudian diakhiri dengan tanda titik koma, read in, karena di sini akan dilanjutkan ke statement berikutnya, berapa nilai total, titik 2 sama dengan total ditambah nilai, titik koma. Jadi nanti totalnya didapatkan dalam statement ekspresinya ini, totalnya akan didapatkan dari hasil perumusan, titik 2 sama dengan total tambah nilai, titik koma. Jadi dicari dulu berapa totalnya ya. Di sini angka 0 tadi menyatakan angka yang tidak ada pecahan di belakang koma. Nah, kemudian nilainya berapa nanti kita menyesuaikan dengan instruksi di statement berikutnya. N titik koma. Jadi di sini N titik koma maksudnya programnya ini belum berakhir, masih dilanjutkan lagi untuk statement berikutnya. Jadi masih ada perulangan dengan statement berikutnya. Ini yang dikatakan perulangannya. Wait in, jadi perulangan ini yang sebelumnya sudah diperjelas, dimasukkan lagi ya. Masukkan nama Anda. Di sini nama Anda adalah, nanti di write in-nya yang akan terbaca dengan instruksi yang dituliskan nama Anda adalah sama dengan tanda kutip nama. Jadi nanti namanya diperjelas dari kata yang ada di statement write, masukkan nama Anda. Jadi write-nya nanti, inilah nanti write-nya yang akan terbaca di tampilan output-nya yang menyesuaikan dengan instruksi atau ekspresi yang ada di dalam statement sebelumnya. Yang diakhiri dengan tanda titik koma. Selanjutnya kita lihat, jadi tidak bisa di sini tidak ada masalah, disesuaikan saja dengan instruksi yang sudah dituliskan di atas. Write in masing-masing menjawab ya dalam blok penulisan secara bersusun dari input yang sebelumnya, input data yang sebelumnya. Write in, buka kurung, tanda petik, total nilai kuis Anda adalah. Jadi sama dengan tanda petik koma totalnya yang disebutkan di sini, yang dilengkapi. Di sini kata, di sini nama, dan di sini rata-rata. Write in, buka kurung, tanda kutip, rata-rata nilai kuis Anda adalah. Di sini yang dimasukkan tanda kutip, koma, rata, titik 2, 2 titik 2. Di sini maksudnya 2 titik 2 apabila angka di belakang koma, pecahan yang di belakang koma ini terdapat 2 angka. Kalau kalian di sini menuliskan 0, melengkapi dengan 0, bisa dilengkapi dengan 0, berarti nanti tidak ada angka pecahan di belakang koma. Jadi kita sesuaikan saja dengan yang sebelumnya, angka 2 tadi. Titik koma, write in. Ya, nanti tampilannya seperti apa bisa dilihat secara jelas di outputnya. Write, tanda petik, buka kurung kurawal, tanda petik, jika Anda akan menghitung lagi tekan Y. Jadi di sini perintahnya yang dilanjutkan apabila ingin menghitung kembali nilai statement beberapa ekspresi yang di setiap statementnya, bisa ditekan lagi tombol yes, jika tidak no. Nah, di sini maka read in-nya lagi akan berfungsi. Tadi Ibu sudah sampaikan, jadi perbedaan masing-masing read in untuk write in, read in, itu semua masing-masing mempunyai definisi atau fungsi yang berbeda. Jadi kalau read in ini sini menulis pada baris selanjutnya, jadi harus diperjelas dengan penulisan read in karena akan menampilkan tulisan pada baris selanjutnya. Di sini diperjelas kembali dengan entity karena pemrograman belum selesai, jadi harus dimasukkan kembali kode pemrogramannya n titik koma. Jadi belum berakhir program yang akan dituliskan. Jadi di sini masih dilengkapi dengan n titik koma. Apabila tidak ada statement berikutnya lagi, tidak ada read in yang akan diperjelas di sini, maka tidak perlu ada n titik koma. Tapi di sini masih berlanjut, jadi silakan menyesuaikan dengan statement yang sudah digunakan. Apabila seluruh program sudah diakhiri, maka diperjelas dengan n titik. Kita lihat
bagaimana tampilannya setelah di-compile. Ya, menyatakan sukses. Jadi nanti menyesuaikan dengan contoh yang sebelumnya, apabila ada penulisan kode pemrograman yang kurang atau yang tidak sesuai, maka pengaruhnya nanti pada saat di-compile. Kesalahan yang muncul pada saat di-compile atau compile time error, di situ bisa diperhatikan ada penulisan di label di atas di sini, keterangan error, di mana nanti kalian bisa baca penulisannya, artikan dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian kalian lihat di mana kursornya berkedip, tanda yang ada di situlah kalian memperbaiki data yang masih kurang. Penulisan yang kurang itu yang diperbaiki. Jangan melihat lagi penulisan lainnya yang sudah sesuai. Kita running. Nah, di sini tampilan outputnya seperti ini. Di running, masukkan nama Anda. Jadi masukkan nama Anda. Misalnya namanya Rani, ya, masukkan nama Anda, misalnya Rani. Jadi bisa dimasukkan nama. Jadi silakan dilihat saja tampilannya, dicoba gimana hasilnya diperoleh. Masukkan jurusan Anda, teknik elektro. Masukkan jumlah data. Jumlah datanya 2. Enter kembali. Masukkan nilai kuis 1. Ya, misalnya nilai kuis 1 75. Enter. Masukkan nilai kuis 2. Misalnya 90. Enter. Jadi di sini terbaca total nilai kuis Anda adalah 165. Rata-rata nilai kuis Anda adalah 82,50. Jadi nanti pada saat sudah memasukkan data yang disesuaikan dari inputnya, di situ secara langsung akan terjawab yang menyesuaikan dengan write in-nya, di mana posisi atau bagian write in Ibu sudah jelaskan sebelumnya di listing code kedua dan ketiga. Silakan di enter. Kalau di sini jika Anda akan menghitung lagi, tekan Y, jika tidak tekan no. Di sini jika tidak tekan N, ya. Jadi kita melihat di sini tekan Y atau yes. Jadi kita tekan yes, dicoba yes, enter. Dia akan kembali ke posisi sebelumnya, yaitu posisi inputnya. Jadi di sini while I kurang dari N, do. Di sini akan menyesuaikan berapa nilai I-nya, dan Ibu tadi sudah sampaikan pecahan, tidak ada angka pecahan di belakang koma, karena di sini menyesuaikan dengan angka 0. Kemudian 2.2 ini tadi sudah kalian lihat, angka pecahan di belakang koma terdapat 2 angka karena menyesuaikan dengan write in yang dituliskan rata titik 2, 2.2. Kalau di sini Ibu tuliskan 3, 5 tentunya juga akan berpengaruh pada angka pecahan di belakang koma sebanyak 3 digit. Nah, kita enter kembali. Maaf, kita running, tidak perlu di-compile lagi. Karena di sini kita menghitung kembali dengan menekan tombol yes, berarti masih mengulangi kembali. Itulah tujuannya ya, untuk fungsi dari tampilan output yang diekspresikan. Masukkan nama Anda, kita tuliskan lagi namanya Herni. Nah, kemudian enter, masukkan jurusan Anda, teknik elektro. Jadi di sini kalian masukkan nama sesuai nama Anda. Nilai ya nanti menyesuaikan dengan data sendiri, data masing-masing. Teknik elektro, enter, masukkan jumlah data. Jumlah data yang dimasukkan di sini, misalkan Anda memasukkan jumlah datanya 3. Enter. Masukkan nilai kuis 1.
65, enter. Kuis 2, 80, enter. Kuis 3. Jadi yang dikatakan masukkan jumlah data, kalau Ibu di sini menuliskan tadi masukkan jumlah data 3 di sampel berikut ini. Jadi sampel sebelumnya tadi Ibu hanya menuliskan masukkan jumlah data 2. Berarti di sini yang ada nampak di tampilan outputnya nilai kuis 1 75.275, nilai kuis 2 290. Jadi di sini hanya ada 2 data saja. Tetapi untuk sampel berikutnya ini nilai kuis 1 2 3, karena di sini Ibu melengkapi dengan instruksi jumlah data yang Ibu masukkan sebanyak 3 sama dengan 3. Jadi nanti juga berpengaruh pada ekspresi nilai kuis 1, kuis 2, kuis 3. Jadi kalau nanti kalian memasukkan 4, jumlah datanya nanti masih berlanjut dengan kuis 4 begitu. Jadi di sini kuis 3 dengan nilai 90. Nah, di situ jumlahnya ya. Jadi nanti kita lihat bagaimana yang dihasilkan mengikuti jumlah data atau ekspresi dari masing-masing statement yang diperlukan. Jadi di sini akan terbaca nama Anda adalah Herni, jurusan Anda adalah Teknik Elektro, total nilai kuis Anda adalah 2 sama dengan 235, rata-rata nilai kuis Anda adalah 78,33. Jadi tadi sudah jelas di mana perbedaan write dengan write in. Jadi write itu masukkan nilai kuis 1.265. Masukkan nilai kuis 2.280, masukkan nilai kuis 3.290. Masing-masing nilai kuis yang diminta ini dari 1 sampai 3, di sini berkaitan dengan jumlah data yang Ibu masukkan sama dengan 3. Jadi kalau di sampel sebelumnya, jumlah data yang masukkan adalah 2, sama dengan 2. Nah, di situ pengaruhnya. Nama Anda adalah sama dengan Herni, ya ini adalah write in-nya yang sudah menjawab blok penulisan dari data yang diinput, menampilkan output blok penulisannya secara bersusun setelah menulis atau menginput data. Jadi inilah tampilan write in-nya. Rata-rata nilai kuis Anda adalah sama dengan 78.33. Jadi akan terbaca dari instruksi statement yang sudah dimasukkan sebelumnya untuk masing-masing sampel. Jika Anda menghitung lagi, tekan Y, jika tidak, tekan 0. Nah, di sini kita sudah tidak melanjutkan lagi, tekan N. Nah, bisa ditekan dengan huruf N, bisa juga dengan huruf yes tadi ya. Jadi silakan ditekan N, jadi tekan tombol N, kemudian enter. Nah, di sini sudah tidak ada lagi kelanjutannya. Ya, demikianlah contoh yang Ibu berikan. Ini listing code program atau skrip pemrograman yang ketiga. Silakan dipelajari. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.